Halo Sobat Pajak, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai dokumen yang perlu disiapkan untuk laporan SPT wajib pajak orang pribadi atau WPOP karyawan serta cara membuat konsep SPT melalui sistem Cortex DJP yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. SPT atau surat pemberitahuan merupakan sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghasilan, pajak yang telah dipotong, serta harta dan kewajiban yang dimiliki selama tahun pajak. Sebelum melakukan pelaporan SPT tahunan, wajib pajak perlu menyiapkan beberapa dokumen agar proses pengisian SPT dapat dilakukan dengan benar dan lengkap. Dokumen pertama yang perlu dipersiapkan adalah identitas wajib pajak. Dokumen tersebut digunakan untuk memastikan bahwa data yang dilaporkan sesuai dengan data yang terdaftar. Dokumen identitas yang diperlukan adalah antara lain NIK yang berfungsi sebagai NPWP dan Kartu Identitas Penduduk atau KTP. Selanjutnya, dokumen yang sangat penting digunakan yaitu bukti potong pajak. Bukti potong pajak ini berisi informasi mengenai sejumlah penghasilan selama setahun dan jumlah pajak yang dipotong oleh pemberi kerja. Di situ kita juga dapat melihat PTKP kita masing-masing. Ada dua jenis formulir bukti potong yang digunakan. Yang pertama, formulir 1721A1 yaitu digunakan oleh karyawan swasta. Yang kedua, formulir 1721A2 yang digunakan oleh pegawai negeri atau instansi pemerintah. Dokumen ini biasanya diberikan oleh perusahaan atau instansi tempat wajib pajak bekerja sebagai dasar untuk pengisian SPT tahunan. Nah, selain bukti potong, wajib pajak juga perlu menyiapkan data penghasilan lainnya jika ada. Misalnya, honorarium, pekerjaan freelance, maupun usaha sampingan. Selain itu, wajib pajak juga perlu menyiapkan daftar harta yang dimiliki sampai dengan 31 Desember pada tahun pajak. Contoh harta yang dilaporkan antara lain ada tabungan, rumah, kendaraan, maupun investasi. Wajib pajak juga perlu melaporkan utang yang masih dimiliki pada akhir tahun pajak, seperti kredit pemilikan rumah, cicilan kendaraan, maupun pinjaman bank. Jika wajib pajak membayar zakat atau sumbangan keagamaan melalui lembaga resmi, maka bukti pembayaran juga dapat dilaporkan karena dapat menjadi pengurangan penghasilan kena pajak. Setelah semua dokumen yang diperlukan telah disiapkan, langkah selanjutnya adalah membuat konsep SPT melalui sistem Cortex. Pertama, masuk ke sistem Cortex. Pada halaman utama, terdapat teks bar menu di bagian atas. Di teks bar tersebut terdapat menu surat pemberitahuan atau SPT. Jika menu tersebut diklik, maka akan muncul beberapa pilihan menu, yaitu 1. Surat pemberitahuan atau SPT. Kedua, Cortex Form. Ketiga, pencatatan. Keempat, dashboard kompensasi. Kelima, pengungkapan kebenaran SPT untuk membuat SPT. Pilih menu surat pemberitahuan atau SPT, kemudian klik buat konsep SPT. Setelah memilih buat konsep SPT, akan muncul 3 tahapan dalam pembuatan konsep SPT. Tahapan pertama adalah kita memilih jenis pajak, yaitu ada 3, yaitu PPh orang pribadi, PPh pasal 2126, dan PPh unifikasi. Dan yang untuk memilih WPOP, kita akan memilih PPh orang pribadi. Dan kedua, kita akan memilih periode pelaporan, yaitu yang pertama kita akan memilih jenis SPT-nya yaitu SPT tahunan, dan untuk periodenya yaitu Januari sampai Desember, tahun pajaknya yaitu 2025. Setelah itu kita klik lanjut. Tahap ketiganya ialah memilih jenis SPT, yaitu jika belum pernah melapor maka akan muncul normal, dan jika sudah selesai melapor SPT dan kita ingin melakukan pembetulan maka yang muncul ialah pembetulan. Nah, setelah itu baru kita klik buat konsep SPT. Nah, maka dari itu konsep SPT telah terbuat, dan jika kalian mau mengisi SPT tinggal klik ikon pensil. Sekian, terima kasih.
Sebagai kesimpulan, pelaporan SPT orang pribadi dilakukan dengan menyiapkan NIK atau NPWP, bukti potong pajak, serta harta diri utang, lalu membuat konsep SPT melalui sistem Cortex DJP secara digital. Demikian video dari kelompok kami. Mengenai pembuatan konsep SPT dan dokumen yang diperlukan, Semoga penjelasan dari kelompok kami dapat membantu Memahami pengetahuan tentang pelaporan pajak. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Bye-bye!